Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Nah, video kali ini adalah video part kedua dari video tutorial tentang cara membuat tas tote bag dari Granny Square. Hasilnya seperti ini. Sahabat rajut bisa lihat part pertamanya, yaitu cara membuat Granny Square-nya yang cantik seperti ini di video yang ada di sini. Oke, kalau sudah, sekarang yuk kita ke tutorialnya. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat granny ini. Untuk benang, di sini saya siapkan benang poli kilap perpaduan dari 3 warna. Di sini saya punya warna biru dongker atau navy, lalu warna mint dan warna salem. Selanjutnya untuk hakpen, di sini kita siapkan ukuran 4/0 dan ukuran 3/0. Teman-teman bisa pakai salah satu. Lalu untuk merapikan, kita siapkan gunting dan korek api. Jangan lupa juga meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, untuk membuat tas tote bag ini kita juga butuhkan di sini kita siapkan juga furing sesuai dengan ukuran tote bag-nya. Sini ada saya tambahkan saku. Lalu kita siapkan juga handle kulsin. Di sini handle tote-nya saya pakai yang model jahit. Oke, alat dan bahan untuk tote bag ini sudah siap. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan gabungkan supaya jadi begini. Jadi lembaran dengan 4 granny. Caranya sebagai berikut. Kita menggunakan benang yang warna biru dongker. Kita mulai dari bagian ujung saja supaya lebih mudah. Kita masuk di ruang satu rantai tengah. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, lalu kita buat 1 DC lagi. Selanjutnya untuk bagian sudut, di sini kan ada 2 rantai. Kita buat dulu di sini 1 rantai, langsung kita satukan ke sini. Kita masuk di ruang 2 rantai. Kita buat selip. Oke. Lalu kita buat 1 rantai lagi dan 2 DC di tempat yang sama. Satu, 2. Kalau sudah, kita lakukan selip di sini. Ini kan 2 DC juga, di antara 2 DC dan 3 DC. Kita lakukan selip di sini. Kita masuk di lubang yang SC yang ada di sudut. Kita buat 3 DC. 1, 2, 3.
kita paskan, lalu kita buat selip di antara 3 DC, di antara 3 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan. Di sini kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Luruskan, slip stitch lagi. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita ulangi buat 3 DC. Kita lanjutkan terus sampai sudut yang satunya. Untuk bagian sudut kita lakukan cara yang sama dengan tadi. Kita buat 2 DC. Satu rantai, slip stitch di sudut, dan 1 rantai lagi. Kita lanjutkan 1 putaran. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di rantai ketiga pengganti DC. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, ini hasil jadi setelah kita menyambungkan granny-nya. Kita lanjutkan menyambungkan granny-granny yang lain dengan cara yang sama. Kalau penempatannya di sini kan kita ada warna kuning salem dan hijau mint. Kuning salem yang berikutnya ada di bawahnya hijau mint seperti ini. Jadi posisinya menyilang. Oke. Untuk membuat rectangle square-nya, di sini saya menggunakan benang yang warna biru dongker. Kita awali dengan membuat simpul. Lalu kita buat 55 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah membuat 55 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat 5 rantai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita buat 3 DC increase di lubang rantai yang ke-55 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lubang ke-6 dari atas. Satu di lubang yang sama, 2, 3. Nah, kita sudah buat 3 DC di sini. Selanjutnya kita skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga kita buat 3 DC lagi.
skip 2, 3 DC. Kita akan lanjutkan terus pola yang sama, skip 2 lubang, dan di lubang ketiga kita buat 3 DC increase sampai ujung. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 3 DC sampai ujung. Hasilnya seperti ini. Ada total 19 kali pengulangan. Selanjutnya di akhir kita buat 5 rantai lagi. 5 dan slip stitch di sini. Di lubang bawah ini. Nah, di sini kita sudah jadi untuk bagian tengahnya rectangle square kita. Kita akan lanjut ke round yang pertama. Untuk round yang pertama, kita akan masuk ke ruang 2 rantai yang ada di sini. Slip stitch dulu, baru kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Di sini sebagai pengganti 1 DC, tambahkan 2 DC lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita buat 3 DC di setiap lubang ini, di 2 rantai yang tadi kita skip. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Kita lakukan terus sampai ujung ya. Kalau sudah bertemu dengan bagian sudut ruang 5 rantai di sini, kita buat 3 DC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3, 3 DC lagi, masih di lubang 5 rantai. 1, 2, 3, 3 DC, 3 rantai lagi. Oke, 3 DC, 3 rantai, 3 DC, 3 rantai, dan terakhir 3 DC. Satu, 2, 3. Nah, jadi untuk bagian ujung polanya seperti ini ya. 3 DC, 3 rantainya 2 kali, lalu terakhir 3 DC. Selanjutnya kita isi di sini, di antara 3 DC. Kita masukkan hakpen, ambil benang, kita buat DC 3 kali.
2, 3. Oke, kita lanjutkan. Kita selesaikan satu putaran. Oke, di sini setelah round pertama selesai satu putaran, kita selip di rantai ketiga pengganti DC yang pertama kita buat tadi. Kita selip menuju ruang antara 3 DC yang ada di depan sini. 2, 3, 4. Jadi kita slip stitch 4 kali ya. Di sini kita akan mulai round kedua dengan cara yang sama. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Kita buat 3 DC di setiap ruang antara 3 DC. 2, 3. Di sini kita lanjutkan sampai ujung ya. Untuk bagian sudut yang 3 rantai di sini kita isi dengan 3 DC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3, dan 3 DC lagi di sini ya. 1, 2, sebentar. Oke. 3. Nah, seperti ini untuk bagian sudut. Kita pindah ke ruang 3 rantai berikutnya. Langsung buat 3 DC. Tiga rantai. Dan 3 DC. Nah, seperti ini untuk bagian sudut. Kita akan lanjutkan buat 3 DC di setiap sela ini. Kita lakukan satu putaran. Nah, ini hasil jadi rectangle square kita untuk round kedua. Selanjutnya kita bisa lakukan slip stitch lagi di stitch pertama kita. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round kedua untuk rectangle square kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ketiga. Kita langsung menyatukannya ke granny square. Di sini saya sudah beri penanda. Jadi letak penandanya ada di
setelah 2 DC, lalu 3 DC nya 1, 2, 3. Oke, ini pada rectangle square nya kita akan lakukan slip stitch ke sini. Oke, lalu kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC, tambahkan 2 DC lagi, lalu kita kaitkan ke penanda, ke ruang yang ada penandanya. Seperti ini. Kita masuk ke ruang berikutnya. 1, 2, 3, selip di ruang antara 3 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan terus. Tiga DC dan 1 kali selip. Untuk bagian sudut granny yang ada di sini kan cuma 2 DC, berarti di lubang berikutnya kita juga buat 2 DC. Bentar, saya selesaikan yang ini. Di lubang berikutnya kita buat 2 DC. Lalu selip. Di lubang berikutnya 2 DC lagi. Selip. Kita akan lanjutkan di bagian sini 3 DC dan 1 selip. Sedangkan untuk bagian sudut di sini kita buat 2 DC, lalu kita selip ke sini. Kita buat 2 DC lagi. Kita buat 1 rantai dulu ya. Setelah 1 selip kita buat 1 rantai, baru 2 DC. Ini untuk bagian sudut.
bagian tengah. Tetap kita buat 3 DC. Bagian sudut kita buat 2 DC, 1 rantai, lalu kita selipkan ke lembaran granny square berikutnya. Lalu kita buat 2 DC. Kita skip 2 DC yang ujung, lalu kita buat selip di lubang antara 2 DC dan 3 DC. Kita lanjutkan. Di sisi yang satunya seperti cara yang tadi. Setelah 1 putaran, di sini yang terakhir, setelah selip di bagian sini, kita bisa selip lagi ke rantai ketiga pengganti 1 DC. Nah, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai pasangkan satu sisi rectangle square. Kita akan lakukan cara yang sama 2 kali lagi ya, untuk sisi yang kanan di sini dan juga untuk bagian alasnya. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat rectangle square-nya untuk bagian sisi kiri, kanan, dan juga bagian alas. Jadi di sini sudah membentuk badan tas. Untuk granny square-nya di sini sudah nyatu. Selanjutnya kita tinggal mengerjakan bagian atas. Kita akan membuat DC keliling. Jadi kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Sahabat rajut bisa mulai dari sisi manapun. Saya akan mulai dari sini. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita buat 1 DC di setiap stitchnya. Selesai membuat 1 baris DC, kita tambahkan 3 lagi, jadi ada total 4 baris DC. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 4 baris DC. Selanjutnya untuk yang baris terakhir saya akan buat 1 baris SC keliling. Kita mulai dari stitch pertama. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 1 baris SC. Terakhir sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, kita sudah menyelesaikan badan tasnya.
Sekarang kita tinggal pasangkan furing di bagian dalam. Kita jahit manual di sini. Dan juga kalau sudah, kita tinggal pasangkan handle tote-nya seperti ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan tas ini. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi tasnya. Saya sudah selesai pasangkan kulsin, furing, dan juga label. Sekarang kita tinggal pakai buat foto-foto. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas tote bag dari Granny Square ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.